Bismillahirrahmanirrahim. Wilujeng Sumping di alam indah sekolahku. Saat ini saya akan memaparkan program Sekolah Alam Indah. Sekolah Alam Indah adalah sekolah yang berbasis fitrah yang menjadikan alam sebagai media belajar untuk menciptakan takarub. Karena kita sekolah yang berdasarkan fitrah, maka kurikulum ataupun kerangka yang akan kita gunakan adalah berdasarkan fitrah itu sendiri. Ya, sekarang saat ini saya akan memaparkan framework operasional pendidikan berbasis fitrah dan akhlak. Ini berdasarkan tingkat perkembangan bahwa di usia 3-6 tahun adalah pra-latih, dan sementara 7-10 tahun baru ini pra-akhil balik yang akan mengarah kepada akhil balik kedua. Ini di usia 3-6 fitrah yang akan kita gunakan itu hanya kita punya tugas hanya sekedar menguatkan dan merawat fitrah sebagai konsep fundamental melalui imajinasi positif dan kecintaan di keluarga dan lingkungan terdekat. Konsep terkait hakikat kebenaran tentang Tuhan, tentang kebaikan, kebahagiaan, keadilan dan sebagainya yang telah ada dalam diri manusia. Itu fitrahnya adalah fitrah keimanan, fitrah belajar, nalar. Jadi sebetulnya anak-anak kita itu anak-anak yang sudah punya keimanan, kemudian akan senang belajar, benar, cuman mungkin beda gayanya dengan kita. Kemudian sudah membekali bakat dalam kepemimpinannya, kemudian mempunyai fitrah yang seksualitas, kemudian memiliki fitrah estetika dan bahasa, fitrah individual dan sosial, fitrah jasmani. Dan di usia ini kita memeliharanya jangan sampai rusak fitrah itu sendiri. Nah, kemudian adapun adab di usia ini, adab atau akhlak hanya berupa diimajinasikan positif. Jadi belum kita sampai kepada konsekuensi terhadap pelanggaran adab ataupun kita memaksa melaksanakannya. Walaupun kita kenalkan itu hanya sekedar pengenalan supaya anak-anak itu mengetahui dan bangga atau jatuh cinta pada adab yang benar. Personalisasi kurikulum dan portofolio ini dirancang kegiatannya berupa jurnal kegiatan catatan perkembangan. Jadi lebih kepada perkembangan. Yang lebih detail lagi bahwa pralatih di sini di usia 0-6 tahun, sebetulnya di usia 0-10 tahun ini adalah sesungguhnya masa anak-anak yang masih intinya. Tentunya apa? Bahwa di usia 10 tahun ke bawah ini masih anak-anak gitu. Jadi banyak toleransi yang untuk kita lakukan, bukan toleransi maksudnya benar salah, tapi di sini ketika menghadapi anak-anak, kita di frame kita adalah mereka adalah anak-anak, bukan anak dewasa. Usia 0-6 tahun adalah penguatan dan perawatan konsepsi. Tahap ini adalah golden age jadi golden age-nya itu bagi fitrah keimanan. Jadi di sini itu memang yang harus tertanam adalah fitrah keimanannya. Hidupkan gairah cintanya kepada kebenaran dan agama. Di usia ini tidak boleh ada pembebanan apapun yang akan membuat trauma atau merusak fitrah. Kelekatan dan keteladanan dari kedua orang tua pada saat ini sangat menentukan saat-saat selanjutnya. Konsepsi sifat unik tidak boleh dibenturkan dengan adab dan akhlak. Jadi di usia ini betul-betul anak-anak itu sedang ditumbuhkan kecintaan kepada Allah, Rasul, dan Islam. Kunci fokus dan empatinya ini lebih kita menitik beratkan di usia segini adalah memperkaya pengalaman-pengalaman mereka. Yang kita lihat adalah sensor motornya, kita pun terbuka pada mereka, bermain imajinatif, egosentriknya juga harus dilihat sangat imajinatif dan abstraktif. Anak-anak memang tampakkan bahwa anak-anak itu dunia hayalnya lebih tinggi ya. Makanya sebetulnya mengenalkan tentang Allah di saat ini dalam masa yang sangat efektif dan efisien. Jadi kalau di dunia barat mengatakan bahwa masa ini adalah anak-anak real, ternyata sebetulnya justru anak-anak yang saat ini adalah usianya anak yang abstraktif. Buktinya mungkin ibu atau bunda atau ayah sering melihat anak-anak
anak berkhayal gitu ya, menggambarkan khayalan. Dan ketika ada film-film yang menurut kita nggak ngerti, nggak masuk akal seperti robot, kemudian itu bagi mereka itu sesuatu yang merasa nyata gitu ya. Itu terbukti bahwa pendidikan abstrak itu bisa dipakai, dan begitu pendidikan keimanan mengenal Allah, Rasul, itu memang di usia ini gitu. Kadang-kadang mungkin saya juga merasa terbalik konsep bahwa sudah masuk pada diri saya bahwa dunia ini tuh harus real, padahal justru di sinilah kita akan bisa mengajak anak untuk berhayal. Maksudnya berhayal di sini lebih ke arah positif bahwa ada dunia gaib gitu ya, yaitu iman kepada Allah, Rasul, kemudian para malaikat. Itu termasuk hal-hal yang bagi mereka imajinasinya harus tergambarkan lebih detail lagi gitu ya. Kemudian sosial, dan jadi jangan takut. Gimana kalau anak-anak kita bertanya tentang Allah, wujudnya Rasulullah gitu. Nggak usah takut, karena sebetulnya anak-anak ketika kita imajinasikan Allah itu akbar, Allah itu maha kuasa, itu tuh udah cukup bagi mereka, dan mereka mulai memahami, kemudian akan menggambarkan tersendiri. Kemudian sosial dan asesmen, nilai yang harus penilaiannya di sini tidak bertanggung jawab secara moral. Jadi anak belum bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kalau kita mungkin ketika kadang-kadang kan ada anak-anak yang bertanya bagaimana wujud Allah, itu sah-sah saja karena anak belum tahu gitu ya. Dan kitanya menghadapinya tenang-tenang saja. Ketika anak bertanya itu, maka kita jelaskan. Dan ini mereka sistemnya pengamatan, kemudian segala sesuatu ya kita berharap akan didokumentasikan. Apalagi sekarang, mungkin zaman sekarang bisa ya anak untuk senantiasa kita lihat perkembangannya, karena begitu perkembangannya begitu cepat dan butuh itu dokumentasinya. Kemudian realitas anak sebagai pemain di sini. Jadi anak yang bermain dan ayah, ibu ataupun kita sebagai pendidik hanya sekadar fasilitator bagi mereka. Fitrah keimanan. Di sini kita mempunyai tugas merawat dan menguatkan konsepsi fitrah keimanan anak usia dini pada sifat spiritual dan mahabbah. Jadi lebih diajak untuk mahabbah diri ya pada rububiyatullah. Rububiyatullah itu penciptaan Allah, yang Allah ciptakan, bahwa Allah Maha Pencipta. Dengan imajinasi positif berupa kecintaan kepada Allah, Rasulullah, dan kebaikan Islam. Di sini diarahkan kepada, kalau bahasa Jawa katanya ngiler gitu ya. Kita bagaimana caranya biar anak itu takjub pada Allah, bagaimana caranya kagum pada Allah sehingga mereka jatuh cinta pada Allah. Dan begitupun kita menceritakan Rasulullah, begitu besarnya Rasulullah, begitu pemimpin yang hebat, begitu uswatun hasanah, tidak ada lain-lain. Ini juga salah satu sarana di usia segini itu dapat gitu. Kemudian kebaikan Islam ya di sekarang kita jelaskan bahwa Islam itu adalah agama yang baik, yang benar, yang yang bisa mengajak kepada keselamatan dunia dan akhirat. Di usia inilah bisa kita tanamkan. Kemudian fitrah belajar dan nalar, merawat dan menguatkan konsep fitrah belajar nalar anak di usia dini adalah sifatnya memang mereka tuh pembelajar. Cuman mungkin orang tua aja kita yang memang berbeda gayanya. Mereka itu bermain ketika penasaran, lari-lari, loncat-loncat. Kemudian ketika melihat barang, kadang kalau kita suka mengarah, aduh itu barang orang lain, kita nggak tahu di benak anak mungkin saja anak itu sedang mengamati itu barang apa dan sebagainya gitu. Dan itulah bagi mereka itulah dunia belajarnya. Bermain itu adalah, makanya di sini kita harus banyak-banyakin pancingan-pancingan, peralatan-peralatan, permainan-permainan buat anak-anak. Kalau ada anak yang tidak tertarik terhadap permainan, itu yang harus jadi tanda tanya. Takutnya fitrah belajar dan nalarnya itu rusak gitu ya. Kemudian ya ini kecintaan mereka terhadap buku, alam sekitar. Jadi
senalurinya ya. Mungkin di sini saya juga kadang merasa sering ya, saya suka bilang kalau ada orang tua yang datang daftar ke sekolah kemudian tidak bawa anaknya, saya suka bilang bawa bu anaknya, biar anaknya yang memilih apa cocok atau enggak gitu. Dan rata-rata saya belum pernah ada yang anak ketika melihat sekolah alam indah kemudian mereka menolak sekolahnya, tapi justru dari anaklah yang membuat orang tua yakin mereka mau menyekolahkan di sekolah kami. Itu terbukti bahwa memang nalurinya anak-anak itu kepada alam itu lebih mereka lebih senang gitu, bahwa di alam ini tuh banyak pelajaran bagi mereka gitu. Dia mudah-mudahan dengan alam inilah mereka kecerdasan mereka lebih tersimulasi, terpancing gitu ya, terpupuk gitu. Kemudian cinta buku di sini juga ya, mungkin kita pun ingin mengenalkan pada anak-anak pada buku ya. Kadang-kadang saya juga suka gitu ya, mungkin ketika melihat anak bawa buku yang kita kan sering banyak peraturannya, aduh takut lecet, takut rusak dan sebagainya. Sebetulnya jangan seperti itu. Harusnya kita lihatkan buku, bahwa di buku itu kita bisa tahu dengan kita membaca. Ketika kita mengetahui apa-apa tuh dengan buku itu kita bisa mengetahui segalanya. Ini yang akan membuat anak jatuh cinta terhadap belajar. Kemudian begitu pun berkisah. Jangan sampai mungkin kadang ya saya juga melihat kok ada anak-anak orang kalau melihat YouTube kemudian tontonan-tontonan itu kayak cepet ya mereka mengenal warna, mengenal bahasa gitu ya, bahasa asing, bentuk gitu. Tapi ketika dikenalkan kepada buku mereka kaku gitu. Nah, jangan merasa terkecoh dengan itu. Ternyata kalau saya melihat juga kalau anak ya ada efeknya, tetap ada efeknya, ada efek besar ketika dikenalkan dengan kita belajarnya dengan lewat YouTube gitu. Tapi keuntungan besar ketika kita kenalkan belajar itu lewat buku. Ya, kalau 2 dimensi dengan 3 dimensi itu ternyata untuk pembelajaran itu lebih banyak ya 2 dimensi, karena tadi bahwa anak kita tuh abstrak. Jadi ketika kita ceritakan, ketika kita dikisahkan, kita lihatkan buku, dunia hayalnya jalan gitu. Tidak bisa kita kalau kita lihat YouTube itu cuma segitu, jadi dia lihat apel ya itu gitu, segitu gitu, bahwa apel itu warnanya merah, hijau gitu. Kalau dulu saya melihat misalnya semangka itu isinya merah gitu. Itu bagi kita gitu. Tapi ketika anak kita kenalkan dengan lewat buku kan mereka tidak melihat 2 dimensi. Ketika dia ngelihat gambar, wah kayaknya kalau semangka warna kuning, semangka warna hijau, ungu lucu deh gitu. Dan terbukti saat ini mungkin bagi pertanian perjalanannya adanya semangka kuning itu mungkin dari dunia hayal, dan buktinya orang-orang barat itu lebih mewujudkan dunia hayal itu, dan terbukti tadi banyak varian tanaman yang itu dari awalnya berawal dari dunia hayal. Begitupun kayak menggambar, kita selalu terpaku misalnya tanah itu warnanya warnanya coklat, langit itu biru, ya itu kan sebetulnya terserah anak-anak mau warna apa juga ya terserah gitu ya. Itu akan memancing, menambah imajinasi itu ya, dan berharap ya tadi anak itu semakin senang gitu dengan media belajarnya, tidak terlalu banyak aturan yang kita tawarkan. Kemudian fitrah bakat dan kepemimpinan. Jadi maaf kalau misalnya saat ini di alam indah mungkin kadang-kadang gitu ya, kalau kita kasih gambar, anak-anak suruh bebas dulu menggambar. Bahkan ketika kemarin ada salah satu guru ikutan seminar tentang menulis, kayak menitik-nitikan itu sebetulnya adanya nggak boleh, karena itu jadi anak-anak terpaku ketika menulis, hal itu tuh salah. Kemudian ya tadi menggambar juga nggak dikasih ya warna apa gitu. Kita tidak ngasih batasan, atau apalagi kita suka ngelihat tidak boleh keluar garis kayak gitu. Itu untuk usia 0 sampai 6 jangan dulu dikenalkan, atau apalagi 0 sampai 3 ya. Mungkin 5 sampai 6 kita kenalkan itu aturan, tapi di usia 0 sampai itu masih dibebaskan, karena ya tadi tergantung anak-anaknya. Dan sempat juga saya ngobrol sama salah satu ponakan yang dia ada temennya dia jago lukis dan lukisannya di abstrak. Ternyata itu berawal dari dunia masa kecilnya, tidak terlalu banyak tadi ya aturan, jadi mungkin saja ya seperti itu. Kemudian fitrah bakat dan kepemimpinan, merawat dan menguatkan konsep fitrah belajar nalar. Belajar bakat anak usia dini pada ini mempunyai sifat unik dan
menghargai sifat uniknya dan fisik unik. Jadi setiap anak itu berbeda, misalnya ada anak yang keriting, anak-anak sipit, anak. Kita berharap anak itu bangga terhadap apa yang mereka miliki. Mereka bangga terhadap tubuhnya yang Allah berikan. Mereka bangga, mau itu menurut kita bagus, menurut orang lain jelek gitu. Tapi kita harus bersyukur bahwa apapun yang Allah berikan pada kita itu adalah ciptaan Allah yang paling besar. Kita tidak bisa menciptakannya gitu ya. Punten kalau saya membahas, sekalipun itu tuh cacat, misalnya saya nggak punya tangan, tapi ya salah satunya ada kan yang motivator, dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi dia bisa menjadi motivator ya. Kenapa? Karena tadi dari lahirnya dia dihargai oleh orang tuanya, sampai dia tahu ketika melihat kelemahan dia itu, bagi dia itu ini adalah kelebihannya gitu. Nah, bisa seperti itu nggak yang saya sekarang sedihkan, bahwa saya juga merasakan anak-anak kita tuh sempurna, tapi justru malah mereka kurang percaya diri gitu. Itu yang jadi pertanyaan kenapa ya gitu. Dan muncul hingga nanti terhadap kebanggaan dan keunikan, tidak akan muncul bakat mereka yang ada mereka tidak mengenal dirinya sendiri. Kemudian ada fitrah, seksualitas, dan generatif. Ini adalah merawat dan menguatkan konsepsi fitrah, seksualitas, dan generatif ini. Anak dididik oleh ayah ibunya, itu harus komplit di usia ini tuh. Ada ayah, ada ibu, sehingga dia tahu saya itu perempuan, misalnya aku perempuan, ayah adalah laki-laki, ibu adalah perempuan, berarti aku sama dengan ibu. Itu sangat disarankan. Kemudian fitrah, estetika, dan bahasa. Di sini juga keindahan terhadap bahasa gitu ya. Mulai tapi berarti imajinasi positif, bukan ketika anak mengeluarkan bahasa kasar, tanya ke anak. Jangan langsung menjudge itu kasar, jangan dulu. Coba tanya. Karena kalau secara fitrah anak tuh tahu. Ketika ditanya itu bahasanya bagus nggak, langsung pasti mereka jawab nggak bagus. Terus artinya apa? Nggak tahu. Nah, itu di situ bisa jadi sebuah komunikasi. Ini bagusnya kalau misalnya kalau kamu jatuh, istighfar itu lebih bagus. Kenapa? Karena istighfar itu dapat pahala, kemudian dosa kita akan diampuni, yang mendengarkan pun dapat pahala. Beda dengan tadi ketika kita jatuh mengeluarkan bahasa kasar, didengarnya pun gak enak, sebetulnya mengucapkan pun gak enak. Itu hanya sekedar kepuasan emosional saja. Itu bisa dilantarkan dengan tadi ada positif. Fitrah, individualitas, dan sosialitas. Merawat dan menguatkan konsepsi fitrah itu adalah sifatnya ego. Jadi di usia ini habiskan egonya mereka, jangan sampai kita membatasi keegoan mereka. Kemudian fitrah jasmani. Ini pun kita berharap bahwa mereka mempunyai sifat fisik dan bahasa, imajinasi berupa menghargai terhadap kesehatan diri gitu ya. Apalagi mungkin masa pandemi ini gitu, itu bisa jadi sebuah sarana untuk kita menceritakan tentang menanamkan kecintaan terhadap diri, bahwa kita tuh harus punya pola makan yang betul, pola tidur yang betul, pola gerak yang benar, dan pola bersih yang sehat. Itu ya sekilas tentang framework itu. Sekarang saya akan menjelaskan berdasarkan dari framework itu. Kami Sekolah Alam-Indah akan mengadakan beberapa program, yaitu program tahunan, bulanan, mingguan, dan harian. Adapun program tahunan ya ada PLS, ini pengenalan siswa ketika masuk ya wajib pengenalan, bahkan ya untuk anak TK itu kan kebayang anak yang tadinya dekat dengan orang tua ataupun itu dekat dengan orang tua, kemudian sekarang dilepas, dia itu akan bertanya, saya itu dititipkan kepada siapa? Kalau orang tuanya tidak pernah komunikasi dengan guru ataupun tidak menitipkan dengan guru, itu menjadi dalam dirinya merasa terbuang. Ya makanya kami berharap ketika PLS ini didampingi sama orang tua gitu, sehingga mereka pun ibuku tuh dekat ya dengan guruku, ibuku tuh guruku tuh baik loh sama ibuku gitu ya. Akhirnya mereka pun akan merasa tenang ketika dititipkan gitu ya. Kemudian sosialisasi program yang ini yang saya sedang paparkan. Kemudian evaluasi perkembangan anak, nanti biasanya 3 bulan sekali, menanam dan ternak. Laporannya tadi laporan bulanan tentang tumbuh kembang anak, ini pun 3 bulan sekali. Kemudian ada parenting. Parenting biasanya minimal setahun 2 kali, tapi sih sebetulnya saya berharap ingin lebih banyak lagi.
program bulanan. Program bulanan itu ada PHBI, PHBN. PHBI itu adalah perayaan Hari Besar Islam, kemudian PHBN perayaan Hari Besar Nasional. Ya, ini mungkin yang lebih dekat sekarang adalah Muharram sama Nasional. Nanti Senin ya gitu ya, dan mungkin kami saat ini nanti akan dijelaskan seperti apa untuk PHBI Muharram. Kemudian ada outbound, bercocok tanam, beternak, literasi, ya mungkin literasi anak lebih kepada berkisah, kemudian mereka menceritakan kembali apa yang mereka dengarkan dari kisah yang diceritakan. Kemudian kegiatan pengelolaan sampah, proyek tematik dan tabligh. Ini berharap anak-anak bisa ya. Program mingguan mungkin bagi TK adalah hanya sekedar Jumat berkah dan Jumat bersih. Kita pingin bahwa anak-anak di hari Jumat itu mereka senang, bahagia menyambut hari Jumat yang penuh berkah. Kemudian mereka pun ketika dipotong tangan gitu, catok kuku itu mereka tuh senang, bukan jadi ketakutan gitu ya. Dan suruh mandi dan sebagainya, itu mereka akan menyambut targetnya itu. Kemudian sistem sentra, mungkin ya, sentra. Jadi kita di TK itu bergilir gitu ya, sekali anak tuh harus mengenal semua sentra yang ada di sekolah alam. Kemudian ada berkisah, kemudian eskul mungkin baru pengenalan ya, untuk melihat minat bakat. Program harian itu ada pembukaan, penanaman konsep atau pembiasaan. Ini lebih kepada mengenalkan ya, pengenalan hafalan. Ini juga sama, kita lebih mengenalkan, dan ini menjadi sarana untuk anak-anak mengenal Allah, Rasul, dan Islam. Kemudian adanya life skill, mungkin yang ini kemandirian yang sudah kita coba ya di rumah. Terus qairullah, kita berharap pun anak-anak bisa mengalami tidur siang, jadi pulang sekolah tidur siang gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa diprogram. Terus pengenalan adab atau akhlak ini lebih kepada yang positif. Jadi kita kenalkan hanya adab-adab yang positif. Positif itu apa? Caranya, cara penyampaiannya dengan positif, tidak dengan tekanan-tekanan. Anak harus begini begitu, enggak gitu. Tapi kita perkenalkan seperti gini, jangan makan sambil berdiri. Nah, nanti tuh kita harus menjelaskan kenapa makan tidak boleh sambil berdiri. Itu yang akan lebih kita tekankan. Bukan lebih kepada anak harus duduk makan, bukan itu. Kemudian merangsang perkembangan motorik halus dan kasar, motorik sensori. Jadi dan insya Allah kita berharap dengan program ini anak-anak itu cerdas dari berbagai hal. Mereka cinta terhadap belajar. Akan kita gunakan adalah secara online, offline, dan campur. Apa online? Mungkin meskipun kita offline, tetap ada suatu saatnya online ya. Tadi seperti ngirimin life skill, karena cuma sebentar dengan kita, maka pembiasaan, kemandirian atau proyekan tematik mungkin nanti akan ada tugas di rumah gitu ya. Yang insya Allah itu yang kita butuhkan adalah kerjasama dengan orang tua. Kemudian nanti juga PHBI di hari Senin, dan PHBN yang kemerdekaan juga di hari Senin, kan itu hari kejepit. Nanti kita akan menggunakan online. Ini salah satu jadi tantangan buat guru-guru ya. Guru-guru Alam Indah, apakah dengan offline jago? Kalau dengan offline jago, online-nya jago nggak ya? Kita lihat. Sekian pemaparan program. Kami berharap adanya dengan program-program yang kami lakukan itu adanya kerjasama yang baik, konsisten, serta membutuhkan konsisten serta kesabaran, kejujuran antara guru dan orang tua. Sama-sama memiliki misi dan visi yang sama dalam menghantarkan anak-anak kita pada fitrahnya untuk terbentuknya generasi kembali kepada fitrah. Dan insya Allah jika anak-anak kita masih terpelihara fitrah-fitrahnya, akan mudah untuk diajak kepada kebenaran, dan mudah-mudahan dunia ini aman sentosa. Kita sama-sama mau memproses diri, jadi bukan hanya sekedar memproses anak, tapi mungkin orang tua pun mau diproses untuk kembali kepada fitrah, dan akan selamat. Kita sama-sama untuk selamat di dunia dan akhirat. Bukan orang tua saja, tapi kami pun selaku para pengajar, selaku staf-staf Alam Indah juga sedang diproses. Doakan kami, semoga kami senantiasa konsisten dalam istiqomah dalam kebenaran, dan ingin berharap kami
sama-sama kembali kepada fitrah. Sekian penjelasan saya. Jika ada pertanyaan dan sebagainya boleh lewat WA. Maaf jika banyak iklan atau kedengaran bising-bising. Mudah-mudahan bisa konsen ya, karena saya pun sedang weekend di tempat lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.